Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilu Putrisna Putri, bisa dipanggil Listiana. Perkenalkan, nama saya Nimade Arianisa Dewi, biasa dipanggil Ari. Perkenalkan, nama saya Putu Tahli Trisna Pramita, bisa dipanggil Trisna. Perkenalkan, nama saya Nahinti Azkia, bisa dipanggil Tia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai mengisolasi mikroorganisme bakteri pada air laut. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah spatula segitiga, bunsen, rak dan tabung reaksi, corong Petri, tisu steril, wrapping, stempel kertas, mikropipet dan tip, laminar airflow, food plate, media nutrien agar atau NA, dan air laut. Pertama-tama, lakukan pengincaran terhadap air laut, yang dimana air laut diambil sebanyak 1 mili dan dicampurkan dengan 9 mili aqua steril ke dalam tabung reaksi. Kegiatan ini akan diulang sebanyak 4 kali untuk menghasilkan pengincaran 10⁻⁴. Selanjutnya, pengincaran yang keempat kali akan dijadikan sebagai sampel dari isolasi bakteri ini, di mana pengincaran keempat itu akan diambil sebanyak 1 mili dan diletakkan ke corong Petri yang sudah berisi media NA yang sudah padat. Setelah menuangkan cairan ke atas media NA, diambil spatula segitiga untuk meratakan semua bagian media NA agar terpenuhi oleh cairan-cairan tersebut. Dipastikan juga alat yang sudah maupun belum digunakan agar dibakar dengan bunsen. Ini merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga kesterilan alat. Setelah cairan diratakan di media NA, cawan Petri akan di-wrapping dan diberikan stempel. Setelah itu, lakukan kegiatan tersebut secara berulang-ulang sampai jumlah isolasi bakteri yang diinginkan tercapai. Setelah melakukan wrapping dan pengisian stempel, kita akan melakukan inkubasi terhadap media tersebut selama 7 hari. Setelah media dituangkan ke dalam cawan Petri dan ditambahkan larutan pengenceran dari sampel air laut, cawan Petri didiamkan selama 7 hari. Setelah 7 hari, dapat diamati bahwa terdapat berbagai macam bakteri yang disebabkan oleh air laut yang tumbuh pada media NA. Media nutrien agar atau disebut dengan NA, media ini tidak selektif sehingga dapat digunakan untuk pertumbuhan sebagian besar bakteri. Pada cawan yang pertama dengan kode AL1, pada cawan 1 ditemukan bakteri dengan ciri-ciri yang berbentuk kokus, from, yaitu koloni rhizoid, circular, dan margin, yaitu filamentus lobate enterii, dan dengan elevasi raiset dan flat. Dari bakteri yang tumbuh pada media ini adalah warna putih susu atau bisa dikatakan sebagai bakteri yang menghasilkan pigmen intraseluler, yaitu bakteri yang tidak menghasilkan warna apapun yang menyebabkan koloninya tampak berwarna putih susu. Pada cawan 2 ditemukan bakteri dengan ciri-ciri berbentuk kokus, from, circular dan irregular, margin entir, lobate dan undulate, evaluasi flat, convex dan raised. Karena dari bakteri yang tumbuh pada cawan 2 ini ada yang berwarna kuning, putih susu, putih dan putih transparan. Untuk bakteri yang tumbuh dengan warna mencolok itu bisa dikatakan sebagai bakteri patogen atau bisa disebut sebagai bakteri yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pada manusia. Pada cawan 3 dapat ditemukan bakteri dengan ciri-ciri berbentuk koloni hampir mirip dengan cawan 1, yang dimana warna dari bakteri yang tumbuh adalah putih susu dengan memiliki margin filamentus dan lobate dengan form irregular dan evaluasi flat dan raised. Pada cawan ini kemungkinan hanya terjadi jenis penumbuhan bakteri yang dimana sama pada cawan 1, yaitu tumbuh bakteri yang bersifat pigmen intraseluler. Pada cawan 4 ditemukan bakteri dengan ciri-ciri berbentuk koloni hampir mirip dengan cawan 1 dan 2,
yang dimana warna dari bakteri yang tumbuh adalah putih susu, dengan margins yang berbentuk lobate, dengan evaluasi yang rise, dan dengan roms irregular atau tidak beraturan. Pada bakteri yang tumbuh yang ada di cawat 4 ini juga ditumbuhi oleh bakteri yang bersifat pigmen intraseluler. Berdasarkan dari keempat cawan Petri yang telah diisolasi dengan bakteri dengan menggunakan media Na dan sampel air laut, dapat disimpulkan bahwa pada cawan Petri yang kedua penumbuhan bakteri lebih banyak, di mana terdapat 3 jenis bakteri yang tumbuh dan dapat ditemukan dalam cawan Petri tersebut, dan juga dapat ditemukan bakteri yang bersifat patogen bagi manusia. Nah, mengapa terjadi penumbuhan bakteri lebih banyak pada cawan Petri yang kedua? Kemungkinan ada 2 faktor. Yang pertama, ketika dilakukannya pengenceran pada larutan air laut pertama, jumlah bakteri yang ikut tercampur lebih banyak masuk ke dalam 1 mili larutan tersebut. Kedua, ketika melakukan penuangan media ke dalam cawan Petri, kemungkinan ada beberapa bakteri yang tidak diinginkan ikut masuk dari luar ke dalam cawan Petri atau bisa disebut dengan kontaminasi. Nah, itu dia pembahasan dari isolasi bakteri. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.